Assalamualaikum, hai semuanya. Siapa di antara kalian yang punya cita-cita menjadi seorang ilmuwan? Mungkin beberapa dari kita sewaktu kecil mempunyai angan-angan itu ya. Ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak memiliki ilmu pengetahuan mengenai suatu ilmu. Kita pun sering mendengar cerita tentang orang-orang yang berhasil menciptakan sesuatunya pertama kali. Nah, pembahasan kali ini mengenai para ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan karyanya dan diakui oleh dunia. Sejak zaman Nabi, para ilmuwan Islam sudah bermunculan. Mereka menemukan berbagai ilmu pengetahuan di bidang sains, politik, kesehatan, astronomi, kesusastraan, dan sebagainya. Para ilmuwan muslim membuat buku-buku yang tak terhitung jumlahnya tentang kedokteran, fisika, geometri, filsafat, astronomi, dan masih banyak lagi. Hasil penelitian mereka turut berperan penting dalam perkembangan sains dunia. Kumpulan karya ilmuwan muslim tersebut kemudian menjadi bagian krusial dari sejarah ilmu pengetahuan sekaligus landasan bagi sains modern saat ini. Kalian sudah bisa menebak siapa sajakah mereka? Dari mana asal mereka? Dan apa saja penemuannya? Langsung aja ditonton videonya ya guys. Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, dunia barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, yang sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati, dan ia menghembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia yang kini wilayah Iran. Luar biasanya, pada umur 10 tahun ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah kitab Al-Sifa dan Al-Qanun fi Tibb. Al-Qanun fi Tibb disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri. Ibnu Sina amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis atau TBC, diabetes, tumor, dan efek plasebo. Beberapa karya Ibnu Sina yang paling terkenal adalah The Life of Avicenna, Remarks and Admonitions, The Canon of Medicine, Essay on the Secret of Destiny, The Book of Scientific Knowledge, The Book of Healing, The Book of Salvation,
dan yang terakhir A Treatise on Love. Bagi kalian yang penasaran atas kejeniusan Ibnu Sina, kalian bisa baca karya-karyanya ya. Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi merupakan ilmuwan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai Bapak Aljabar dunia. Berikut ini sejarah hidup atau biografi singkat Al-Khwarizmi, jasa serta sumbangsinya dan penemuannya. Julukan Bapak Aljabar dunia disematkan kepada Al-Khwarizmi karena sosok ini merupakan penemu operasi aljabar dalam matematika. Selain ilmu aljabar alias matematika, Al-Khwarizmi juga dikenal ahli dalam bidang astronomi, astrologi, geografi, dan lainnya. Al-Khwarizmi lebih dikenal dengan sebutan algoritmus, atau algoritma oleh para ilmuwan Barat dan Eropa. Karena dia juga merupakan sang penemu dari algoritma yang sering kita dengar bagi pemain dunia digital sekarang ini. Al-Khwarizmi lahir dan berkembang pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah saat berpusat di Baghdad pada tahun 762 hingga 1258 Masehi. Pada masa itu, perkembangan Islam dalam ilmu pengetahuan sangat pesat. Al-Khwarizmi hidup pada masa ini dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, khususnya di bidang matematika dan astronomi. Ia terus mengasah kemampuannya hingga menemukan cabang ilmu pengetahuan baru, khususnya sistem bilangan, yang kemudian dikenal dengan istilah aljabar dan geometri. Ia menjelaskan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan ini. Ia memberikan solusi sebagai langkah berurutan, sehingga memperkenalkan konsep algoritma. Al-Khwarizmi juga mempelajari dan menemukan sistem astronomi dan penanggalan Ibrani. Peran Al-Khwarizmi dalam ilmu pengetahuan pada bidang matematika dan astronomi sangat besar. Penemuan-penemuannya terus digunakan hingga saat ini demi pengembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai penemu kamera pertama di dunia dan juga bapak optik modern. Para sarjana dan kalangan ilmuwan Barat atau Eropa mengenalnya dengan nama Al-Hazan. Ibnu Al-Haytham lahir dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibni Al-Haytham Al-Basri Al-Misr. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau fokus dengan pengajian dan sangat merhatikan kepada penulisan. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia dikenal sangat ahli dalam bidang-bidang ilmu optik, khususnya penyelidikannya mengenai cahaya. Tak mengherankan bila ia disebut sebagai bapak optik modern karena jasanya dalam bidang optik. Ia juga memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah kamera obscura atau kamera kamar gelap. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena.
Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar. Dan dari situ ia kemudian menemukan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Haytham ini telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkannya, Ibnu Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara jauh sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisella yang mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haytham juga telah menemukan model tarikan gravitasi sebelum Sir Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur, dan kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Ismail Al-Jazari. Ismail Al-Jazari ini merupakan seorang polymath kelahiran tahun 1136. Dia lahir di Cizre, Turki pada masa keemasan Islam. Al-Jazari adalah seorang sarjana, penemu, insinyur mekanik, seniman, dan matematikawan. Dia dikenal sebagai penemu robot pertama di dunia. Al-Jazari membangun sebuah benda yang dianggap sebagai salah satu automata dan robot pertama di dunia. Dia pernah menjabat sebagai kepala insinyur di istana Artuklu. Al-Jazari dikenal dengan buku berjudul The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Buku yang terbit pada tahun 1206 tersebut berisi sekitar berbagai penemuan yang dibuatnya lengkap dengan instruksi untuk membangunnya. Menurut Mark E. Rosheim, dampak yang diberikan Al-Jazari terhadap dunia robotika sangatlah vital dan menganggap orang-orang Arab menunjukkan minat dalam menciptakan mesin seperti manusia untuk sebuah tujuan praktis. Salah satu penemuan robotnya yang paling rumit adalah robot band musik. Robot ini berbentuk perahu yang mengapung dan menghibur orang dengan 4 musisinya. Penemuan ini juga menjadi salah satu penemuan automata pertama yang bisa diprogram. Pemiliknya bisa menentukan ritme dan pola drum menggunakan sticknya. Selain robot band, Al-Jazari juga berhasil menciptakan sebuah robot pramusaji berbentuk manusia yang bertugas untuk menghidangkan air, teh, atau minuman lainnya. Minuman disimpan dalam sebuah tank dengan reservoir atau penampung air. Dari penampungan itu, air dialirkan ke dalam sebuah ember dan setelah 7 menit mengalir ke sebuah cangkir. Setelah itu, robot itu mengeluarkan minumannya. Penemuan penting lainnya di era kejayaan Islam yang tak kalah menarik adalah pencuci tangan otomatis dengan mekanisme pengurasan. Mekanisme yang dikembangkan Al-Jazari itu kini digunakan dalam sistem kerja toilet modern. Robot pencuci tangan otomatis itu berbentuk seorang wanita yang berdiri dengan sebuah baskom berisi air. Ketika seorang pengguna menahan tuas, air akan mengering dan robot wanita itu akan kembali mengisi baskom dengan air. Robot lainnya yang dikembangkan Al-Jazari adalah air mancur burung merak. Robot ini berfungsi sebagai pengganti pembantu atau pelayan. Robot ini memudahkan orang saat membersihkan tangan, karena robot burung merak itu akan menawarkan sabut dan handuk secara otomatis. Dia juga menciptakan burung merak otomatis yang bisa bergerak. Al-Jazari menggerakkan robot burung merak itu dengan tenaga air. Teknologi robot lainnya yang ditemukan Al-Jazari adalah pintu otomatis sebagai bagian dari salah satu jam air yang diciptakannya. Teknologi automata yang dikembangkan Al-Jazari mencapai 50 jenis
dan semuanya ditulis dan digambarkan dalam kitabnya yang sangat legendaris, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Karyanya ini berisi tentang teori dan praktek mekanik. Dalam kitab itu, Al-Jazari membeberkan secara detail beragam hal terkait mekanika. Bagi kalian yang gemar dengan robotik, kalian bisa baca buku ini ya. Penemuan dan karya para ilmuwan muslim ini tentunya sangat bermanfaat dan berkaitan dengan teknologi serta ilmu pengetahuan di masa kini. Dan masih ada beberapa ilmuwan muslim lainnya pada zaman dahulu dengan karyanya yang diakui di dunia hingga saat ini. Mungkin next video kita bisa bahas ilmuwan lainnya ya. Atau dari kalian ada pembahasan yang mau kita bahas, kalian bisa request di kolom komen. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Mimin doain supaya kalian sejenius ilmuwan-ilmuwan yang dicerita tadi ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Makasih.